Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyah wa rasulah. Rabbi rizani ilman warzuqni fahman. Baiklah, kepada anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian iman kepada qada dan qadar Allah SWT. Jadi, iman kepada takdir ataupun disebut dengan ketentuan Allah SWT itu bagi semua makhluk ini bahwasanya itu termasuk ke dalam bagian dari prinsip dasar agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi secara bahasa, qada adalah hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Dalam menurut syariah Islam, qada ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana itu tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk, dengan menciptakan ataupun menghidupkan, meniadakan atau mematikan, dan merubah keadaan mereka sebelum menciptakan sejak zaman azali terdahulu sesuai dengan iradahnya yang maha sempurna. Maka dari situ pengertian qadar ini secara bahasa adalah akhir ataupun batas sesuatu, kadar, ukuran ataupun kepastian. Maka dari situ qadar ini adalah takdir ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 25, surah ke-25 ayat 2 di sini yang artinya yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan cepat. Maka dari situ yang memiliki kerajaan langit ataupun bumi ini itu tidak mempunyai anak, yang mana itu pasti tidak ada sekutu baginya ataupun dalam kekuasaannya. Maka dari situ yang menciptakan segala sesuatu ataupun yang menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ kita di sini disuruh untuk beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beriman kepada qada maupun qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kedudukan sebagai rukun iman yang keenam. Setelah beriman itu kita wajib untuk meyakini qada dan qadar Allah SWT. Jadi setiap makhluk Allah SWT ini pasti ia akan memiliki qada dan qadar masing-masing, yang mana makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya berbeda. Itu tidak akan ada yang mengetahui qada dan qadar, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Stefania. Ini kira-kira buat Viva sudah bisa di-upload video tadi, masih belum berlangsung? Sedang berlangsung, Pak. Berapa menit? Apa itu? Tanya, Pak. Videonya sampai habis juga enggak, Pak? Sampai selesai, Pak. Sampai 8.30 itu ya enggak ya? Iya, Pak. Siapa lagi itu ya? Stefania.
Iya, hadisnya dibaca. Sekalian artinya. Terserah ibu gimana bagusnya. Melalui usaha manusia. Artinya, usaha manusia sudah tidak dapat lagi berpengaruh terhadap qada dan qadar Allah SWT. Contoh, setiap manusia dari lahir akan berangsur tumbuh kembang sampai tua. Adakah manusia yang dapat membuat fisik tuanya menjadi remaja lagi? Contoh lainnya adalah ketika seseorang sudah proses menuju kematiannya. Adakah dokter dan rumah sakit canggih menolak kematian? Baiklah, sudah cukup. Terhadap qada dan qadar Allah SWT. Apabila qada dan qadar Allah SWT bersifat positif berupa nikmat yang dapat mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan, manusia tidak boleh sombong. Sebaliknya, harus senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Bentuk bersyukur adalah dengan menambah ketaatan dan takwa kepada Allah SWT. Apabila nikmat Allah itu diterima dengan penuh sikap syukur, maka Allah SWT akan memberikan keberkahan dan menambah kenikmatan tersebut, sebagaimana janjinya dalam surat Ibrahim 14 ayat 7 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'na rabbukum inna syakurtum la zirakum walani wafatukum in azibi lasyadi. Dan artinya dan ketika Tuhanmu memohonmu sesungguhnya jika kamu bersyukur, insya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim 14 ayat 7. Baiklah Trio, sudah cukup nak bacanya. Terima kasih Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai tentang hubungan qada dan qadar Allah SWT. Qada dan qadar Allah merupakan hak Allah SWT, yang mana qada dan qadar Allah SWT itu akan berhubungan dengan manusia yang diberikan akal pikiran ataupun kekuatan untuk berusaha, sehingga timbul pertanyaan bagaimana pengaruh usaha manusia terhadap qada ataupun qadar Allah SWT. Itu melalui hubungan antara usaha manusia dengan qada ataupun qadar Allah SWT. Dan para ulama juga berpendapat bahwasanya qadar takdir itu ada dua macam. Yang pertama takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang erat kaitannya dengan usaha ikhtiar manusia. Yang mana artinya usaha ataupun ikhtiar manusia itu akan mempunyai pengaruh terhadap takdir, sehingga
usaha manusia ini akan dapat mendatangkan hasil seperti yang ingin ia cita-citakan oleh manusia tersebut. Contohnya, seorang peserta didik ini bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Maka dari situ, apabila ia ingin mencapai cita-citanya itu, ia akan berusaha secara maksimal mungkin ataupun baik secara lahir maupun batin. Jadi jenis usaha lahirnya adalah belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Dan ia pun akan belajar karena tidak akan ada ulangan ataupun ujian. Kalau ia belajar dengan sungguh-sungguh, maka di situ ia tidak akan mengalami yang namanya ulangan ataupun ujian di sekolahnya. Jadi sebaliknya, apabila ia belajar setiap waktu, yang mana tugas utama bagi seorang peserta didik adalah belajar. Maka dari situ, usaha batin adalah melalui yang namanya rajin beribadah dan berdoa kepada Allah SWT, sehingga akhirnya apa yang ia cita-citakan itu akan menjadi kenyataan. Baiklah, dalam poin B, itu takdir mubram. Takdir mubram ini adalah takdir yang mana terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat diubah menjadi usaha manusia, yang artinya usaha manusia ini sudah tidak dapat lagi berpengaruh terhadap qada ataupun qadar Allah SWT. Contohnya, setiap manusia itu dari lahir itu akan berangsur tumbuh kembang sampai ia tua. Jadi adakah manusia yang dapat mengubah fisiknya tuanya menjadi remaja lagi? Tidak akan ada. Contoh lainnya itu adalah ketika seorang yang mana ia mengalami sebuah proses menuju kematian. Baiklah, dalam poin keempat, itu sikap manusia terhadap qada ataupun qadar Allah SWT. Apabila qada dan qadar Allah SWT bersifat positif, maka nikmat yang dapat mendatangkan kesenangan ataupun kebahagiaan itu ia tidak boleh sombong akan adanya nikmat yang Allah kasih kepadanya. Maka dari situ senantiasa ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk syukurnya itu adalah dengan cara menambah ketaatan ataupun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila nikmat Allah itu ia terima dengan penuh sikap syukur, maka dari situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan ataupun menambah kenikmatan tersebut. Baik, Bu Pipa, kalau memang sudah diakhiri saja, tidak apa-apa. Kalau memang sudah videonya sudah bagus, boleh diakhiri pertemuannya, tidak ada masalah. Iya, Pak. Baiklah. Sampai di sini materi kita hari ini. Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Bu Pipa yang sudah praktek PTL. Tentu adalah sesuatu hal kurang dan lebih itu pasti ada untuk kita, namanya awal untuk praktek. Dan Bapak semua yang berbahagia, mungkin berakhir dari praktek Ibu, berakhir pula materi kita hari ini. Selamat nanti ujian diawali tanggal 7 Desember, semoga sukses selalu, dan juga diulang-ulang baca buku ya untuk lebih mengingat materi pelajaran ini. Soalnya sebanyak 30 soal dibuat oleh Bu Nurjana. Nah, soal Bu Nurjana membuat sebanyak 30 soal objektif. Ya. Baik, sampai situ pertemuan, dan mohon maaf Bapak satu semester ini jika ada kekurangan, kesilapan menyampaikan materi pada agama ini bab 1 sampai bab 6 tidak sampai semua dijelaskan, tapi namun dapat kita ambil intinya bahwa agama ini adalah salah satu bentuk praktek yang mesti kita laksanakan, baik sholat maupun zakat, infak, sedekah. Dan salah satu bukti kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Ini saja Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.